Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidi qurril muhajjalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan hari ini kita berada di hari ke-13 dalam bulan yang suci, dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk terus mengisi Ramadan ini dengan ketaatan, utamanya ibadah puasa dan ibadah qiyam serta amal ketaatan yang lainnya, dan semoga apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua kaum muslimin sebagai umatnya hingga akhir masa nanti. Mas sekalian, insya Allah di kesempatan sore hari menjelang buka, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih doa yang kita ambil dari kitab Fiqhul Adiyat wal Azkar, ensiklopedi fikih doa dan zikir, karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala. Dan masuk kita insya Allah di kesempatan ini mulai kajian dari pelajaran yang ke-101 bertalian dengan doa kita kepada kaum muslimin. Kita sudah sampaikan dalam perjumpaan yang lalu bahwa ketika kita mendoakan untuk orang lain, maka itu artinya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Bahkan lebih daripada itu. Sebab kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Kalau kita doa sendiri, belum tentu doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan kita. Maka insya Allah taala lebih dekat untuk diijabah. Di samping itu, kata Rasulullah SAW, doa kita untuk orang lain itu dari setiap muslim yang kita doakan, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Baik itu doa istighfar, memohon ampunan, atau doa untuk mendapatkan rahmat, ataupun taufik dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, ada kemudian larangan bagi kita berkaitan dengan persaudaraan kita sesama muslim, bertalian dengan kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Maka tentu kita harus menjaga diri kita dari terjerumus dan terjebak dalam kehormatan orang lain, dalam hal ini muslim yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Kita tidak akan, atau seseorang yang suka melaknat, yang suka mencela, mencaci orang lain, itu tidak akan menjadi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa persaksian itu, saksi itu bagian daripada kebaikan, dan syafaat itu ya bagian daripada permohonan. Maka tidak mungkin orang yang banyak mencaci, melaknat, mencela kemudian menjadi saksi atas keburukan orang lain, ya. Sehingga orang yang banyak melaknat tidak mungkin dia menjadi saksi kebaikan bagi orang lain, ya kan, karena dia menjelek-jelekan orang lain. Maka bagaimana dia mau menjadi saksi kebaikan buat orang lain? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan.
tidak elok, tidak layak seorang mukmin itu kemudian mencaci, mencela saudaranya sendiri. Ya, kalau kemarin kita dianjurkan untuk banyak mendoakan sesama muslim, kalau di pelajaran ini kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Jangan kita ini mudah dan ringan sumpah serapah, mencaci, ngomel, melaknat orang lain, gerutu terhadap orang lain, apalagi itu sesama muslim. Ya, karena kemarin kita sudah bahas bahwa kata Rasulullah SAW, al muslim lil muslim kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan orang muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Jadi harus saling melindungi. Kalau ada yang sakit satu tubuh, satu bagian tubuh, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit yang sama akibat daripada luka yang diderita oleh satu anggota tubuh tersebut. Nah, dalam hadis yang lain Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang muslim yang sejati itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata kotor atau berkata kasar. Nah, jadi cerminan seorang yang beriman itu juga terlihat daripada perkataannya, mulutnya. Ini orang dia mukmin baik atau bukan? Ini orang Islam baik-baik apa orang Islam bukan baik-baik? Nah, karena kata Rasulullah, laisal mukmin, bukanlah seorang mukmin yang sejati, seorang Islam yang baik, orang yang mukmin yang baik, kalau mulutnya suka mencela, suka melaknat, suka ngomong kotor, suka ngomong kasar. Ya, maka ini tidak baik. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lalu bagaimana mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati, seorang muslim yang baik? Seorang muslim yang baik itu salah satu indikatornya adalah yang orang lain itu selamat dari mulutnya dan tangannya. Jadi kalau ada orang merasa terganggu dengan mulut seseorang atau dengan kalau ada orang lain merasa terganggu dengan mulut kita, merasa terganggu dengan tangan kita, maka berarti kita belum menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati. Cerminan baiknya seorang itu menjadi seorang muslim adalah ketika nggak ada orang lain yang komplain dengan perkataan kita, nggak ada orang yang tersakiti dengan ucapan kita, nggak ada orang yang kemudian terganggu dengan ulah tingkah laku kita, tangan kita dan seterusnya. Ya, jadi kalau masih ada orang yang terganggu, ya, dia ngaku muslim atau kita ngaku muslim, tapi orang ada yang merasa dirugikan dengan omongan kita, dengan tangan kita, dengan tulisan kita. Kalau sekarang kan ucapan itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga ucapan itu keluar dari jari jemari, ya, di medsos, di apa. Nah, kalau ada orang yang tersakiti, terganggu dengan tulisan kita, dengan tangan kita, dengan ucapan kita, berarti kita belum mampu, ya, belum berhasil menjadi seorang muslim yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang muslim itu harus mampu menjaga dirinya agar orang lain tidak merasa dirugikan, ya, oleh dirinya itu. Dan lebih daripada itu, sejatinya seorang muslim itu memberikan manfaat, ya, bukan merugikan. Justru harusnya kita itu memberikan manfaat kepada orang, ya, yang lagi membutuhkan ditolong, yang lagi butuh penjelasan misalnya dijelaskan, yang lagi butuh dipenuhi, ditolong, ya, saling melengkapi. Itulah sesungguhnya sejatinya seorang muslim itu harus menjadi demikian. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Musa al-As'ari dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Hendaknya setiap orang Islam itu mampu untuk bersedekah, berbagi, ya. Ala
Di sini perintah dari Rasulullah SAW. Hendaklah kata Rasulullah SAW setiap muslim itu bersedekah, berbagi. Ya, sifatnya materi. Fa illam yajid, kata para sahabat, wahai Rasul, kalau orang nggak mampu bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Kalau nggak mampu, hendaklah dia melakukan sesuatu ya yang bermanfaat untuk dirinya dan kemudian bermanfaat untuk orang lain. Ya. Atau dengan dia melakukan sesuatu itu dia mendapatkan imbalan lalu kemudian dia bersedekah kepada orang lain. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Kalau dia nggak bisa seperti itu, dia mau bekerja juga nggak ada pekerjaan, ya, yang ada kemudian sekarang orang banyak di PHK, ya, dia nggak bisa bersedekah, nggak bisa, ya, nggak bisa berbuat baik kepada orang lain dengan materi. Maka apa kata Rasulullah? Fa yu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau begitu, ya, tolong orang lain yang membutuhkan itu dengan cara apa saja, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun, ya. Kalau fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa berbuat seperti itu, saya menasehati juga tidak bisa, membantu pekerjaan dia juga tidak bisa, ya, ini bukan bukan keahlian saya memang tidak bisa seperti itu. Mau nolong, nih ada orang sakit mau saya obatin, saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya nggak bisa. Mau bawa ke rumah sakit, saya nggak punya uangnya dan seterusnya. Ya, kok dia nggak bisa melakukan dengan materi, nggak bisa, dengan dirinya nggak bisa, ya, dengan sendiri juga tidak bisa. Maka apa kata Rasulullah? Fal ya'mur bil khairi au qala bil ma'ruf. Kalau orang itu sedekah ndak bisa, nolong orang dengan materi ndak bisa, nolong orang dengan keahliannya ndak punya keahlian, maka apa kata Rasulullah? Fal ya'mur bil khair. Hendaklah setiap muslim itu mengingatkan orang agar berbuat kebaikan. Ya, agar berbuat kebaikan. Qalu fa illam yaf'al, bagaimana kalau orang itu juga tidak melakukan itu, seorang mukmin itu? Maka apa kata Rasulullah? Fal yumsik anis syarri fa inna lahu sadaqah. Maka hendaklah ketika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa berbuat baik. Ya udah, kata Rasulullah, kamu jangan berbuat kejelekan. Ya, maka ketika kita tidak berbuat kejelekan, itu pun berpahala seperti pahala sedekah. Nah, nih lihat. Jadi yang utama kalau kita bisa sedekah, kita sedekah kata Rasulullah dengan harta kita. Tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan kemampuan kita. Apa kita bisanya? Melakukan apa? Kita bantu orang lain. Tidak bisa juga begitu. Ingatkan orang agar orang berbuat baik. Itu sama pahalanya dengan sedekah. Tidak bisa juga. Kata Rasulullah, kalau gitu ente diem aja dah. Diem, jangan melakukan keburukan. Maka ketika seseorang itu diam tidak melakukan keburukan yang akan mengganggu orang lain, itu juga berpahala seperti pahala sedekah. Nah, itu tahapannya. Ya, ketika kita membantu orang lain. Kalau bisa pakai materi, kita pakai materi. Tidak bisa, apa yang kita mampu kita bantu. Tidak bisa, ingatkan orang untuk berbuat baik. Tidak bisa juga. Sudah, diem kata Rasulullah. Jangan berbuat keburukan. Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan, menyakiti orang lain. Maka itu adalah apa namanya, juga akan membuahkan kepada kita kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, berkaitan dengan menjaga mulut tadi supaya kita tidak melaknat, tidak mencela, tidak mencaci, tidak menghardik orang lain, maka tentu di dalam mencela, menghardik ya orang lain ada tahapan-tahapannya ya. Yang paling berbahaya yang paling berbahaya di antara kaum mukminin yang tidak boleh kita cela itu adalah para sahabat. Tahapan yang pertama, para sahabatnya Rasulullah SAW, sahabat Nabi. Jangan sampai kita terjerumus atau terjatuh, kepeleset, kemudian mencemooh, menghina sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita baca cerita, ya, kisah para sahabat, lalu ada kisah mungkin kita anggap ini kurang tepat dilakukan oleh seorang sahabat. Padahal tentu itu ada hikmahnya, menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian kita cemooh, nah itu jangan. Ya, jangan. Sebab kata Rasulullah SAW, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, la tasubbu
tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sampai kalian mencela seorang pun, ya, siapapun dari kalangan sahabatku. Jangan, kata Rasulullah. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kenapa? Sebab kata Rasulullah SAW, kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Seandainya ada di antara kita bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka pahala yang akan didapat itu tidak akan bisa menyaingi pahalanya para sahabat meskipun cuma satu genggamnya begini. Artinya kemuliaan mereka, pahala mereka terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka punya kesalahan sedikit, layaknya mereka manusia, ya kita maklumi itu, karena memang tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlindungi dari kesalahan di muka bumi ini kecuali hanya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya adalah manusia biasa, manusia yang berpotensi untuk punya kesalahan. Dan mereka sahabat kalau punya kesalahan mungkin mereka langsung bertaubat, Allah ampuni. Dan kalau mereka punya kesalahan, kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ingat kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka niscaya akan menghapuskannya. Nah, kalau sahabat ada salah sedikit, kebaikannya lebih banyak sehingga sudah otomatis terhapuskan. Maka tidak baik kemudian kita cemooh. Hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasul, la tasubbu ashab Muhammadin fala maqamu ahadihim sa'atun khairun min amali ahadikum umrahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menghina sahabatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Muhammad, kawan-kawannya Muhammad SAW, jangan engkau sentuh, jangan engkau hina. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, berdirinya sahabat sedetik saja, sesaat saja, itu lebih baik daripada amal yang kita lakukan sepanjang hayat kita. Ya, kita seumur-umur berdiri sholat itu ya tidak lebih baik daripada sesaat yang dilakukan sholat, sesaat yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian selayaknya untuk kita muliakan, selayaknya untuk kita sanjung sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani orang yang terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu adalah manusia terbaik pilihan Allah. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di kita saya ambil contoh, misalnya orang nomor 1 di Indonesia itu presiden. Maka orang-orang yang di sekitar presiden itu orang pilihan, bukan orang sembarangan. Ya kan? Gubernur. Nah, maka orang di sekitarnya itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang punya keahlian-keahlian tertentu, jadi staf ininya, staf ahli bagian ini, staf ahli bagian, bukan orang sembarangan. Apalagi ini manusia pilihan, yang milihnya juga Allah, kekasih Allah, manusia terbaik. Maka tentu orang-orang yang ada di sekitarnya yang menemaninya bukan orang ecek-ecek. Ya kan? Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita muliakan. Jangan kemudian kita sumpah serapah, ngomong asalnya blak terkait dengan kepribadian atau kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang berikutnya lagi yang juga tidak boleh kemudian kita cemooh, kita cela, ya, kita umpat adalah mereka para ulama. Para ulama, ya, para guru, ya, para masyayikh, ya, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, ya, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia. Kata para ulama mengatakan di antara perkataan para ulama yang merupakan nasihat kepada kita bertalian dengan ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan luhumul ulama masmumah. Hati-hati
Ya, dagingnya para ulama itu racun. Kehormatannya para ulama itu racun. Jadi kalau kita menyentuh ya atau berurusan dengan kehormatan mereka, maka sama dengan kita memakan racun. Ya, sekali lagi kalau mereka ada salah wajar, mereka adalah manusia ya. Mudah-mudahan kemudian mereka sudah bertaubat dari kesalahan itu dan mereka telah banyak melakukan kebaikan yang mana kebaikan itu kata Rasulullah SAW dapat menghapuskan kesalahan ya, dapat menghapuskan menggugurkan dosa-dosa. Nah, apalagi kalau sudah meninggal, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, karena dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Ini secara umum, baik itu yang udah tidak ada itu ulama maupun orang muslim biasa. Kata Rasulullah SAW, ini tahapan yang ketiga, orang yang ketiga yang tidak boleh kita cela. Berikutnya adalah orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau kemudian dia ulama, menjadi double-double lagi. Apalagi tadi sahabat, double-double lagi. Orang mukmin biasa yang sudah meninggal, kejelekannya juga tidak boleh kita omong-omongin. Nggak boleh kita umbar. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la tasubbul amwat, jangan kalian ungkit-ungkit, jangan kalian cemooh, jangan kalian hina orang yang sudah meninggal. Sudah biarin saja. Fa innahum afdau ila ma qaddamu. Kalaupun mereka berbuat salah, mereka sekarang sudah akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang harus kemudian membalas kesalahannya. Kita nggak punya hak untuk kemudian membalas kesalahan orang itu. Yang punya hak untuk membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sama Allah. Orang dia sudah meninggal. Ya, kalau orang sudah meninggal maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang sudah meninggal, tetangga kita, teman kita, saudara kita, atau mungkin bahkan orang yang pernah berselisih dengan kita, lawan kita dalam tanda petik, maka tidak boleh kita menggunjing kehormatannya. Sekali lagi meskipun sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, la tasubbu amwatana fatu'dhu ahya'ana. Ingat kata Rasulullah, ketika kalian menggunjing orang yang sudah meninggal, itu akan menyakiti perasaan orang yang masih hidup, terutama dari keluarganya. Keluarganya nggak terima. Ya, dan itu akan kemudian membukakan pintu konflik, pintu keburukan dan seterusnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW asbabul wurud daripada hadis ini ketika ada orang yang kemudian menggunjing Abu Jahal. Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal, ya, yang keburukannya, ya, semua orang tahu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa mereka itu punya saudara, sanak famili, fa in subbu dzalika azau qarabatahu. Kalau itu di antara mereka ada yang sudah masuk Islam, ya, kemudian digunjing-gunjing sama kita, bisa jadi yang sudah masuk Islam tadi karena perasaan kekerabatannya, kekeluargaannya merasa tersakiti. Ya, merasa tersakiti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian bagaimana kalau orang yang mukmin itu memang dia pantas untuk digunjing, dalam tanda petik pantas gitu ya, untuk digunjing, untuk dilaknat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang berbuat kejelekan dan kita ingin memperingatkan orang lain supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan yang sama, maka hindari untuk, ya, al-tal'in bil ta'yin. Kita melaknat dengan menyebutkan nama. Ya, melaknat secara khusus, menggunjing secara khusus tidak boleh. Kalaupun kita mau berikan peringatan, kecuali nanti ada ya dalam pembahasan fikih itu,
Kalau memang dia membahayakan dan seterusnya, ini harus diperingatkan nih supaya orang jangan bergaul sama dia, karena kalau bergaul nanti keikut terbawa arusnya dan seterusnya. Ini tapi kalau itu dilakukan sekali, dua kali, itu tidak membahayakan orang lain, tidak menularkan orang lain dan seterusnya, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita menggunjingnya secara khusus name by name. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu sariku yasrikul baydata fatuqta'u yaduhu. Rasulullah SAW tidak pernah melaknat ada pencuri ditangkap dihadapkan kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan semoga engkau dilaknat dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW melaknat perilakunya. Ya, semoga Allah melaknat orang yang mencuri. Ya, yang mencuri telur kemudian akibatnya akhirnya dia dipotong tangannya. La'anallahul muhallil wal muhallalalah, di dalam riwayat yang lain ya, kesempatan yang Rasulullah SAW menyabdakan semoga Allah melaknati orang yang nikah karena ingin menghalalkan maupun yang dinikahinya, yang menyuruhnya maupun yang menikahnya. Ini hadis ini berkaitan dengan kalau orang sudah talak 3, tidak boleh balik lagi sama istrinya kecuali kalau dia nikah sama orang lain dulu. Nah itu karena dia masih sayang lagi sama istrinya, dia karena keceplosan dia nalak, habis itu dia nyari orang dibayar. Kamu nikah ya sama istri saya, tapi jangan lama-lama, saya bayar nih. Ya, saya bayar Anda, tapi jangan lama-lama, jangan diapa-apain, udah cuman berduaan aja. Habis itu nggak usah disentuh dan seterusnya. Yang penting akad. Habis itu kau ceraikan lagi, ini saya kasih bayar kau. Ya, nah ini namanya muhallil. Nah itu orang melakukan seperti itu dilaknat. Baik yang membayarnya, si suami yang tadi pengen balik lagi sama istrinya, maupun yang menikahnya, si aktornya sama. Jadi aktor intelektualnya maupun aktor eksekutornya sama-sama dilaknat. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama. Dilaporkan ada orang yang seperti itu kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul nggak nyebut nama. Secara umum aja, perbuatan seperti itu, yang melakukan perbuatan seperti itu akan dilaknat. Pernah juga ada seorang di dalam Sahih Bukhari dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang yang biasa dipanggil himar. Himar ini keledai. Orang ini suka dipanggil keledai sama orang lain, dijulukinya. Di kita juga banyak kan kadang-kadang orang dijulukin apa begitu ya. Nah orang ini pecandu narkoba lah kalau sekarang, suka minum minuman keras. Ya. Kemudian dihadapkan kepada Nabi SAW dan kemudian dicambuk, ya, dipukul. Kemudian didatangkan lagi berikutnya lagi dengan kasus yang sama. Ini orang berarti nggak kapok-kapok. Nah, sudah dihukum nggak kapok, datangkan lagi dengan kasus yang sama. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan faqala rajulun la'anahullah ma aktsaru ma yu'ta bihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada sahabat yang mengatakan, ini orang ini pantas mendapatkan laknat Allah. Udah berkali-kali dihadapkan kepada Nabi tapi nggak kapok-kapok. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, la tal'anhu. Jangan begitu kata Rasulullah, jangan engkau laknat dia. Seperti itu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Begitu-begitu pun dia, meskipun dia pecandu narkoba, dia masih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dia masih nerima hukuman Allah. Berarti dia masih sadar akan adanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilaknat, jangan dicela langsung seperti itu. Jadi celaklah perbuatannya, bukan orangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, jadi kita tidak boleh melaknat sesama muslim, apalagi kalau itu sahabat, apalagi kalau itu ulama, guru, kiai, ya. Kemudian apalagi kalau dia itu sudah meninggal dunia, ya tidak boleh. Nah, kalaupun ada orang mukmin yang kemudian berbuat kejahatan dan seterusnya, maka laknatlah perilakunya, bukan orangnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian bertalian dengan doa yang kaitannya dengan sesama muslim. Nah, pada saat kita mendoakan sesama muslim, ada yang lebih berhak untuk kita doakan dari golongan kaum muslimin. Ada yang lebih layak, lebih berhak untuk kita doakan. Siapa? Yaitu
orang tua kita dan kerabat-kerabat sanak saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang lebih prioritas untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Baik itu kebaikan berupa kasih sayang, berupa pembagian harta, misalnya kalau ada pembagian harta, sedekah, zakat, infak, ya. Kemudian kalau kita menolong pun mereka lebih berhak. Ya, dan Al-Qur'an menganjurkan seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita sedekah kepada saudara kita, dalam hal ini kerabat kita, maka pahalanya 2. Pahala karena sedekahnya, yang kedua pahala itu akan menyambungkan, mengeratkan tali silaturahmi, hubungan kekerabatan. Ya. Nah, di antara kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin kepada mukmin yang lain itu, selain tadi bersedekah, berbagi, menolong, adalah kebaikan dalam hal berdoa, mendoakan. Pun demikian di dalam hal mendoakan, yang paling layak untuk kita dahulukan dari golongan kaum muslimin di dalam doa kita ketika kita mendoakan kaum muslimin adalah mereka, yaitu kedua orang tua kita, kemudian para sanak saudara kita, kerabat-kerabat kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ja'a rajulun faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ada seorang yang datang kepada Rasul lalu bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling layak, yang paling harus diprioritaskan untuk mendapatkan kebaikan dariku, untuk aku pergauli, perlakukan dia dengan baik? Qala ummuk, kata Rasul, ibumu. Qala tsumma man? Terus siapa lagi wahai Rasul? Qala ummuk, ibumu. Qala tsumma man? Qala ummuk. Terus siapa lagi wahai Rasul? Ibumu, kata Rasul. Sampai 3 kali beliau mengulangnya. Qala tsumma man? Qala tsumma abu. Kata Rasulullah. Nah, yang keempat baru kemudian Rasul mengatakan kemudian bapakmu. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan summa adnaka summa adnaka. Kemudian setelah itu yang kekerabatannya di bawah itu, kekerabatannya di bawah itu, kekerabatannya di bawah itu, dan di bawah itu lagi, dan seterusnya. Berarti ibu, bapak. Setelah itu siapa? Kerabat yang paling tinggi siapa? Mungkin nenek, kakek kali ya. Ibu, mertua kali kan? Nah, mertua sih masuk ya. Siapa Pak? Hah? Pasangan mungkin ya. Pasangan, anak, bro, kakak, adik, paman, tante, om, dan seterusnya. Ya, terus saja yang paling dekat, paling dekat, paling dekat. Nah. Summa adnaka, summa adnaka adnaka, kata Rasul. Terus katanya ke bawah, ke bawah, ke bawah, sesuai dengan silsilah barangkali ya, silsilah kekerabatan. Nah, di dalam riwayat yang lain dalam At-Tirmizi dan juga dalam Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad dari Bahz ibn Hakim dari orang tuanya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, man abarru. Ini orang ingin berbuat baik. Kata dia, dia datang kepada Rasul mau berbuat baik nih, dia datang kepada Rasul nanya dulu supaya kebaikannya tepat. Datang kepada Rasul, Rasul saya mau berbuat baik. Ya, sama siapa ya saya berbuat baik? Kata Rasulullah, ummak, nah, ibumu lah, kata Rasulullah. Kutuman abarru, saya mau berbuat baik nih, sama siapa lagi? Qala ummak, sama ibumu, kata Rasulullah. Kutuman abarru, saya mau berbuat baik Rasul kepada siapa lagi? Qala abak. Jadi yang ini, hadis ini disebut mukanya 2 kali, afwan juga 3 kali, dan kemudian keempat kalinya kemudian summa abak, berbuat baiklah kepada bapakmu, summal aqrab fal aqrab, kemudian kepada yang dekat dan yang dekat. Terus saja ya, yang dekat, yang dekat, yang dekat, dan seterusnya. Sekali lagi, dan yang kebaikan di antara kebaikan yang mesti kita utamakan untuk kedua orang tua kita dan kerabat kita adalah kebaikan di dalam berdoa. Dan ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mari kita lihat surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman ayat 23 sampai dengan 24.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kata Allah, dan Allah sudah memberikan ketetapan ya, agar kalian jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika engkau mendapati kedua orang tuamu, engkau sudah besar, engkau dapati kedua orang tuamu atau salah satu di antara keduanya, mungkin emaknya sudah meninggal duluan atau bapaknya sudah meninggal duluan atau kedua-duanya masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, maka jagalah ucapanmu, jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang tua, meskipun cuman begitu, nggak boleh. Uff itu kalau bahasa kita atau gitu tuh, itu uff juga. Ya. Nggak boleh, itu menyakiti, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, apalagi ya, jangan membentak, jangan kemudian kasar. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada kedua orang tua itu ucapan-ucapan yang lembut, yang sopan, yang halus. Wahfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah, perlakukan keduanya dengan sikap yang penuh dengan kasih sayang. Waqul, dan doakanlah, Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah tuh memerintahkan ya, ketika kita berbuat baik dalam hal ini diantaranya doa, maka doakanlah kedua orang tua. Makanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa Allah ajarkan untuk kita, Rasulullah ajarkan untuk kita. Bagaimana kita mendoakan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya Allah, kasihanilah dia atau mereka berdua sebagaimana mereka sudah mengasihani kita ketika kita masih kecil. Dan setiap kita yang hadir di sini, mohon maaf walaupun sudah kakek, tetap dia anak untuk orang tuanya. Dan kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Jadi ketika kita sudah tua, enggak kemudian selesai doa ini enggak usah dibaca deh, kita sudah tua, ya kan? Kita udah jadi orang tua, enggak, tetap dibaca. Karena bagaimanapun tuanya kita tetap punya orang tua meskipun mereka sudah tidak ada. Apalagi ketika mereka sudah tidak ada, mereka lebih sangat membutuhkan. Kenapa? Sebab kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada orang yang di alam bakanya itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Allah, saya dari mana kau bisa mendapatkan kebaikan ini? Jadi dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Dia merasa tidak layak atau tidak ada usaha dia untuk mendapatkan kenikmatan itu. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna li hadza?" Dari mana saya dapat ini? Kok bisa saya dapat kebaikan nikmat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah mengatakan, "Min du'ai waladika lak." Ini adalah berkat doamu, doa anakmu yang dipanjatkan untukmu. Dipanjatkan kepada Allah untuk kebaikan orang tua yang sudah meninggal. 3 amalan yang tidak akan terputus, ya, prosesnya, ya, operasionalnya meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Apa? Kata Rasulullah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya anak, upayakanlah supaya jadi anak yang soleh. Ya, kalau kemudian mereka jadi direktur, jadi CEO, jadi manajer di perusahaannya, itu bonus. Yang paling penting adalah menjadi anak soleh. Sebab kalau soleh akan bermanfaat untuk kita meskipun kita sudah mati. Dan kalau tidak soleh, ya manfaat itu selesai di dunia. Ketika dia jadi manajer misalnya ngasih duit sama kita. Ketika kita sudah meninggal, nggak ada lagi ngasih duit, dan kita pun nggak butuh duit. Yang kita butuhkan adalah
doa. Sementara doa itu hanya akan dipanjatkan ketika anak itu jadi anak yang soleh. Kalau anak yang nggak soleh, nggak doa dia. Ya kan? Jangankan doa untuk orang lain, mungkin untuk dirinya pun belum tentu ingat kalau nggak soleh. Makanya cita-citalah punya anak yang soleh. Berusahalah supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu, mohon maaf, tidak seakidah sama kita? Kan yang kita doakan tadi katakanlah dia sama-sama Islam, masih hidup kita doakan, sudah meninggal pun kita doakan. Bagaimana kalau ada kasus orang tuanya non muslim? Boleh nggak mendoakan? Nah, pertama kasusnya kita bagi dua, orang tuanya itu masih hidup atau sudah meninggal. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, ya, maka kita tidak boleh mendoakan ampunan untuknya. Loh kok begitu? Ya, jawabannya ini bukan dari saya, tapi dari pengalaman dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengalaman Rasul disabdakan kepada kita. Dalam Sahih Muslim, hadis sahih riwayat siapa? Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Untuk bundaku. Bundanya siapa? Siti siapa? Oh, Susoro. Siti siapa? Amin. Pinter dia mancing. Bunda Aminah, ya. Kata Rasul, kan dia ternyata bukan muslimah. Kalau kita perhatikan hadis ini berarti dia bukan muslimah. Bukan orang yang di atas agamanya Al-Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Aku mohon kepada Allah izin agar aku memintakan ampunan untuk ibuku. Falam ya'dzan li. Ternyata Allah tidak memberiku izin. Aku nggak dikabulkan, tidak boleh aku memohonkan ampunan untuk ibuku, kata Rasulullah SAW. Wastadzantuhu an azura qabraha. Tapi karena aku sayang, aku mohon izin kepada Allah untuk dapat berkunjung berziarah kepada kuburnya. Fa'adzinali, maka Allah pun mengizinkan aku. Jadi kalau ziarah kuburnya boleh. Ya, bentuk kasih sayang kita. Orang tua menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini. Kalau nggak ada orang tua kita, dari mana kita berojol? Kita bukan Nabi Adam, ya kan? Nah, mereka sudah membesarkan kita, mengurus kita dari mulai di kandungan, berojol kita diurus dari kecil sampai besar, disekolahkan, dikasih makan, dikasih pakaian dan seterusnya. Tapi tetap untuk urusan ampunan, urusan hidayah itu adalah milik Allah. Maka kalau sudah ya tidak ada, ya sudah. Itu urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk memohonkan ampunan. Tapi kalau orang tuanya yang non muslim ini masih hidup, nah kita boleh mendoakannya, bahkan harus, supaya mereka dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menerima kebenaran Al-Qur'an, menerima kebenaran sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berdoa untuk keluarganya Daus. Ya, sahabat didoakan supaya masuk Islam. Ada kisah yang menarik juga. Ya, dari Abu Hurairah. Kita sering mendengar nama Abu Hurairah. Kalau hadis itu Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abu Hurairah ini, ya, kata beliau, aku pernah mendoakan ibuku agar dia masuk Islam. Pada saat itu dia musyrikah. Ya, aku, ya, suatu hari aku mengajak dia agar masuk Islam, tapi malah dia, ngomong yang enggak tentang Rasulullah SAW, karena mungkin dengar dari orang lain. Maka aku sampaikan itu kepada Rasulullah SAW aku sambil nangis, aku sampaikan itu kepada Rasul. Rasul, aku mengajak ibuku masuk Islam, tapi malah dia begini. Ya, mohon doanya wahai Rasul supaya dia bisa masuk Islam. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW didoakan.
ya Allah berikanlah hidayah Allah fadullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Maka kemudian setelah itu gak lama kata Abu Hurairah, aku pulang. Ya, mustabsyiron, bahagia. Karena ini doanya Rasul. Abu Hurairah tahu kalau doanya Rasul pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang sekali. Kemudian aku pulang ke rumah pelan-pelan. Pelan-pelan aku ke rumah karena kan tadi ibunya masih marah tuh. Masih marah. Apaan kamu ngajak-ngajak masuk Islam mungkin dosa-dosa. Apa sih Muhammad dan seterusnya begitu ya. Nangis Abu Hurairah lapor kepada Nabi Muhammad terus didoakan tadi. Terus dia pulang lagi. Karena bagaimanapun itu ibunya, dia pulang lagi ke rumahnya. Ya, sambil bahagia karena sudah didoakan oleh Rasul. Dia pulang diam-diam ya, khawatir dimarah, ibunya masih marah, dia pulang diam-diam. Ibunya tahu kalau dia pulang, buka pintu. Nah, kemudian kata ibunya itu ya, kata ibunya, hai Abu Hurairah, ya, sini katanya, jangan kemana-mana katanya gitu. Oh, rupanya ibunya tahu kalau Abu Hurairah masuk ke rumah. Ya. Maka anak kaya Abu Hurairah. Kemudian aku dengar dia sedang apa namanya di air, kecipuk-kecipuk gitu bunyi air. Ya. Maka aku lihat, ya, aku perhatikan, oh rupanya dia sedang mandi. Ibunya sedang mandi. Didengar itu, oh biur-biur gitu sedang mandi. Dan kemudian memakai bajunya yang bagus, memakai pakaian tertutup. Lalu kemudian membuka pintu dan dia katakan, wahai Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa Rasul dikabul. Ketika Abu Hurairah masuk rumahnya, ternyata ibunya lagi bersih-bersih. Dia tahu kalau mau masuk Islam, mandi dulu, pakai pakaian yang tertutup, menutupi aurat, dan kemudian dia bersyahadat di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abu Hurairah, aku pun bahagia, senang, dan aku langsung pergi, lari, mencari Rasulullah SAW dalam keadaan aku menangis karena bahagia. Qala qultu ya Rasulullah abshir. Aku sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW, kabar gembira. Doa engkau sungguh telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku katakan, wahai Rasul, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadatil mu'minin ila ibadihil mu'minina wa yuhabbibuhum ilaina. Kemudian Rasul kata Abu Hurairah, wahai Rasul, doakanlah ya, agar saya dan ibu saya mencintai kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya mencintai aku. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta hamba-Mu yang ini dan ibunya kepada kaum muslimin, dan muslimin pun semuanya mencintai keduanya. Maka apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, dan ini sampai sekarang kita saksikan, tidak ada orang yang mukmin kecuali aku dengar dia cinta kepadaku. Dan kita pun yang gak ketemu sama Abu Hurairah, kita cinta kepada Abu Hurairah. Karena jasa-jasanya kita bisa tahu syariat Islam, detail-detail ajaran Islam. Karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi kalau orang tua kita non muslim, boleh didoakan atau enggak? Boleh didoakan, tapi bukan supaya mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya, tapi didoakan supaya dia dapat hidayah, supaya dapat masuk Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, ya. Kalau kita dianjurkan oleh Islam mencintai orang tua kita, mendoakan orang tua kita, dan dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, baik itu kebaikan berupa doa maupun berupa yang kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, maka kita tidak boleh mencela orang tua kita. Tidak boleh mencela orang tua sendiri. Mencela saja nggak boleh, apalagi menyakiti. Ini zaman sudah edan, ini kita dapat di informasi di berita-berita ada orang berani membunuh, membacok orang tuanya sampai membunuh, nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita semuanya dilindungi dari kejahatan seperti itu. Nah, melaknat saja, kita ngomel, kita mencerca, mencaci orang tua itu tidak boleh.
Dulu di zaman Rasul, para sahabat ketika Rasul mengatakan kalian jangan sampai ada mencerca atau menghina orang tua ya, katanya orang tua sendiri. Para sahabat heran. Emang ada wahai Rasul anak yang mencela orang tuanya? No. Saking nggak terbayang nih. Zaman dulu itu akhlak begitu tinggi. Ya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abdullah ibn Amru radhiyallahu taala anhuma, Rasul bersabda. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasul, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Adalah di antara bentuk dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan adalah durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ada orang yang mencerca, mencela, menghina kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayhi? Wahai Rasul, emang ada? Bagaimana caranya orang menghina kedua orang tuanya sendiri? Kata Rasulullah SAW, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Ada orang yang menghina orang tuanya. Bagaimana caranya? Memang nggak langsung kata Rasulullah SAW, tapi dia menghina orang tuanya orang lain. Dia hina bapak temannya, dia hina ibu temannya. Akhirnya temannya ngebalas, menghina bapaknya dia, menghina ibunya. Jadi menghina orang tua orang lain sama dengan menghina orang tua sendiri. Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati kata Rasulullah SAW, orang yang menghina orang tua orang lain berpotensi sama dengan menghina orang tuanya sendiri. Ya. Kata Rasulullah SAW, minal kabair indallahi an yatasabbabar rajulu liwalidihi. Kata Rasulullah SAW, di antara dosa besar adalah seorang membuat ulah sehingga orang tuanya dicela atau dihina oleh orang lain. Nah, salah satu cara ulahnya orang lain menghina orang tua kita adalah kita menghina orang tua orang lain. Maka hindari untuk tidak sumpah serapah ya terhadap orang tua atau kepada orang tua orang lain. Apalagi langsung kepada orang tua sendiri, na'udzubillah min dzalik. Sejengkel apapun kita, semarah apapun kita, ya, tahanlah, kendalikanlah emosi, jangan sampai kita menghina orang tua. Baik orang tua kita sendiri maupun orang tua orang lain. Ya, apalagi orang tua sendiri. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah akan melaknat orang yang mencerca, mencaci orang tuanya. Ya. Allah melaknat itu artinya apa? Melaknat itu artinya Allah tidak akan mengasih rahmat. Allah akan menjauhkan kasih sayangnya dari orang itu. Ya, kalau kita tidak dikasihani sama Allah, mau dikasihani sama siapa? Kita ini dikasih rezeki sama Allah, tandanya Allah sayang sama kita. Nah, kalau Allah nggak ngasih rezeki sama kita mau dapat rezeki dari mana? Ya kan? Yang mengasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat, senantiasa diberikan kasih sayangnya, senantiasa diberikan petunjuk, senantiasa diberikan taufik untuk kita senantiasa berbuat kebaikan, kebaikan kepada kedua orang tua kita, kebaikan kepada kerabat-kerabat kita, kebaikan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu kebaikan berupa materi, kebaikan berupa perbuatan baik dari kita, ataupun juga termasuk di dalamnya kebaikan berupa doa-doa terbaik yang kita panjatkan untuk orang tua dan orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Inilah merupakan bagian daripada adab kita di dalam berdoa, adab kita sebagai seorang muslim ya kepada sesama muslim, baik di dalam doa sekali lagi maupun di luar doa. Hendaklah kita senantiasa menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga untuk senantiasa berbuat baik kepada seorang muslim. Tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka cegah diri kita untuk tidak berbuat buruk agar kita tidak menyakiti orang lain. Ketika kita tidak menyakiti orang lain, itu sama dengan kita berbuat baik kepada
orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang kita berbuka puasa. Ingat, doa orang yang berpuasa adalah di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.